Tim Jaksa Penyelidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, telah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin. 14 F2 KFD 205/2023 tanggal 10 Mei 2023. Selanjutnya, tim penyidik mengawali kegiatan penanganan perkara dengan melakukan penggeledahan di beberapa tempat yaitu Pulau Gadung, Pondok Gede, Cinere, Depok, Pondok Aren Tangerang Selatan, dan Surabaya yaitu PT UBS di Tambaksari dan PT IGS di Genteng. Dari hasil penggeledahan, diperoleh dan disita beberapa bukti permulaan berupa dokumen penting serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara dimaksud. Seperti diketahui, sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sendiri memastikan Kejaksaan Agung akan mengungkap tuntas kasus penggelapan terkait importasi emas yang melibatkan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Praktik penggelapan terkait importasi emas yang melibatkan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta tersebut pertama kali diungkapkan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung dan jajaran di ruang rapat Komisi 3 DPR RI, Senin, 14 Juni 2021, lalu. Ini ada masalah penggelapan. Ini ada masalah orang maling terang-terangan, Pak. Ini adalah masalah ada orang maling terang-terangan, Pak. Saya ingin sampaikan, coba diperiksa Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Pak. Namanya inisialnya FM. Apa yang dilakukan, Pak? Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun, Pak. Ulangi, Pak, 47,1 triliun. Kita nggak usah ngurusin pajak rakyat, Pak. Apa yang dilakukan? Ada indikasi ini perbuatan manipulasi, Pak. Pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor. Produk tidak dikenai pajak penghasilan impor, Pak. Potensi kerugian negaranya, Pak, 2,9 triliun. Ini bukan uang kecil, Pak, di saat kita lagi susah, Pak. Ini bukan uang kecil, Pak, di saat kita lagi susah, lanjut Arteria kala itu. Arteria juga menyebut dua nama korporasi swasta yang terlibat yang kebetulan inisial dan domisilinya sama dengan dua lokasi yang digeledah Kejagung saat ini. Ada main apa sehingga keluar surat intelijen? Keluar dua surat intelijen, Pak. Ada main apa sehingga keluar surat intelijen? Keluar dua surat intelijen, Pak. Ada satu perusahaan disuratin 19 Februari 2021. Saya sebutlah nama PT-nya, Pak. PT Indah Golden Signature, Pak, yang mengimpor emas itu Heros Kilo Bar itu 99,99%. Meski emas itu bermerek, sudah siap jual, punya nomor seri, Pak, dimasukkan sebagai emas bongkahan. Punya nomor seri, dimasukkan sebagai emas bongkahan, kata Arteria. Yang kedua, 3 hari setelah itu, tanggal 24 Februari 2021, PT Untung Bersama Sejahtera. Yang kedua, Pak, 3 hari setelah itu, Pak, tanggal 24-nya, dilakukan hal yang sama. Ini beda yang dikatakan Pak Suding ini. PT Untung Bersama Sejahtera. Taunya kenapa jadi perbedaan berat antara di dokumen PIB dengan di fakta yang sebenarnya. Ternyata sama, Pak. Dokumen batangan emas siap jual 99,9%, punya merek juga, nomor serinya ada, ya. Dikatakan itu adalah bongkahan. Ini jelas, Pak. Ini manipulasinya dengan sengaja diletakkan kepada pos tarif yang tidak tepat. Ini jelas, Pak, ini manipulasinya dengan sengaja diletakkan kepada pos tarif yang tidak tepat, lanjutnya. Dua nama PT yang disebut Arteria itu sama persis dengan dua inisial PT yang disampaikan Kejagung dalam rilisnya, yakni PT UBS di Tambaksari dan PT IGS di Genteng. Berdasarkan penelusuran podcastnews.id, PT UBS sendiri singkatan dari PT Untung Bersama Sejahtera,
Perseroan yang berkantor di Jalan Kenjeran ini bergerak dalam bidang industri perhiasan emas sejak tahun 1981 di Surabaya. Pada awalnya, UBS merupakan sebuah perusahaan home industry yang mulai dirintis dari bidang pengecoran perhiasan tradisional. Awalnya, PT UBS bergerak di bidang industri rumahan bernama CV Untung Namun. Namanya berganti menjadi PT UBS pada tahun 1991. Emas UBS sudah dijual di lebih dari 20 toko emas di Indonesia, bahkan PT UBS juga mengeluarkan brand perhiasan seperti Venus, Starshine, Basic Chain, Cassandra, dan EG. Selain mencetak logam mulia batangan, PT UBS juga menyediakan perhiasan dengan desain klasik dan unik melalui merek Venus dan Basic Shine. Sementara PT IGS merupakan singkatan dari PT Indah Golden Signature yang berdomisili di Menara IGS, Jalan Embong Gayam nomor 17, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan manufaktur emas ini pernah mendapatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, karena menjadi perusahaan pertama Indonesia yang mendaftarkan mereknya di Protokol Madrid, perjanjian internasional yang mengatur pendaftaran internasional untuk merek. Meski demikian, Kejagung sendiri belum menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi impor emas ilegal tersebut. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.